Banyak yang nanya gue, gimana caranya lu produksi podcast di Opsiana, Win? Karena banyak yang takut kalau bikin podcast itu bakalan ribet banget. Jawaban gue sih nggak ribet kok. Toh kalau kalian bisa rekam sampai upload itu semuanya bisa kalian lakukan dalam satu aplikasi aja. Gue pakai Anchor di sini, dimana gue bisa ngebuat podcast itu kurang dari 10 menit aja. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja kalian cobain bikin podcast kalian sendiri dengan Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Hayo, siapa yang punya kebiasaan buruk yang pengen kalian hilangkan? Atau mungkin kalian pengen ngebangun sebuah habit yang baru? Kalau kalian punya keinginan seperti itu, mungkin buku ini cocok buat kalian. Jadi di episode tutup 2020 kali ini gue pengen nge-review sebuah buku berjudul Atomic Habit ditulis oleh James Clear. Kebetulan buku ini udah gue baca dari beberapa bulan yang lalu, tapi karena ya akhir tahun itu lagi banyak kerjaan, jadi gue baru sempet nyelesain buku ini. Jadi buku Atomic Habit ini adalah buku self-development tentang bagaimana kita membentuk sebuah habit atau kebiasaan. Kenapa judul bukunya itu Atomic Habit? Atomic sendiri itu diambil dari kata atom, yaitu bagian terkecil yang membentuk sebuah zat atau unsur. Jadi filosofi yang digambarkan oleh penulis adalah untuk membentuk sebuah kebiasaan atau habit yang besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil. Ada beberapa poin yang menurut gua sangat penting di dalam buku ini. Yang pertama itu tentunya bagaimana sebuah kebiasaan itu bisa terbentuk. Kemudian bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk yang sudah ada. Kemudian membentuk kebiasaan baru yang lebih baik. Dan bagaimana caranya kita mempertahankan kebiasaan yang sudah kita bentuk. Di dalam buku ini, keempat poin yang gue sebutkan itu dijelaskan dengan gamblang. Untuk ngejelasin keempat poin tadi, si penulis itu banyak memasukkan studi kasus. By the way, gue bacanya buku yang bahasa Inggris ya, bukan translatean. Balik lagi, jadi si penulis ini kan menggunakan studi kasus untuk membantu menjelaskan poin-poin yang dia ingin sampaikan. Dan menariknya adalah di studi kasus yang dia bawa itu, dia nge-breakdown sebuah habit dari titik terkecil, dari bagaimana dia terbentuk, kemudian bagaimana diimplementasi. Sehingga memberikan gambaran buat kita sebagai pembaca, kalau ini diimplement di kita itu bagaimana. Poin yang menurut gua menarik di sini adalah tentang bagaimana kita melakukan sebuah kebiasaan yang hitungannya itu kebiasaan buruk, kemudian bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Gue bakal sedikit jelasin biar memberikan gambaran kepada teman-teman, karena menurut gue ini bermanfaat banget sih. Jadi kalian gak perlu baca buku full dulu untuk tahu bagaimana cara mengurangi bad habit. Jadi menurut buku itu, kenapa orang itu menyukai melakukan kebiasaan buruk? Alasannya adalah karena resiko dari kebiasaan buruk itu delay atau membutuhkan waktu yang lama untuk terjadi, sedangkan reward yang datang ke kita ketika melakukan kebiasaan buruk itu datang duluan. Contoh simpelnya yang dia kasih tahu adalah dari merokok. Merokok itu punya resiko kerusakan paru-paru. Permasalahannya adalah kerusakan paru-paru ini baru terjadi setelah memakan waktu yang panjang, tergantung juga dengan intensitas si perokok. Mungkin ada yang setahun 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10, bahkan ada yang 15 sampai 20 tahun. Tapi reward dari merokok yang dirasakan oleh perokok itu datangnya cepat, yaitu mengurangi rasa stres dan memberikan rasa nyaman ketika merokok. Which is buat para perokok itu waktu merasakan reward tersebut sama, yaitu ketika mereka menghisap rokok tersebut. Sehingga sulit buat para perokok itu untuk keluar dari kebiasaan buruk mereka. Karena memang otak manusia itu didesain untuk memilih melakukan aktivitas atau mengejar target yang memiliki benefit yang kelihatan di depan mata terlebih dahulu. Atau
Benefitnya itu bisa didapatkan dalam kurun waktu yang cepat juga. Oleh karena itu, si James Clear ini memberikan cara bagaimana caranya kita mengurangi bad habit, bahkan menghilangkan bad habit tersebut dengan memanfaatkan desain otak manusia ini. Desain bagaimana manusia melihat sebuah reward. Caranya gampang banget, yaitu ngebuat kebiasaan itu atau objeknya itu tidak terlihat di depan elu, kemudian membuat kebiasaan itu sulit dilakukan, dan yang paling penting membuat kebiasaan itu tidak menyenangkan dan tidak menghasilkan reward. Contohnya adalah untuk kasus perokok tadi, rokoknya tadi itu jangan dibawa kemana-mana, tapi disimpan di laci, kemudian lacinya dikunci, kuncinya itu ditaruh di sebuah box, kemudian digembok. Nah, kunci gemboknya tadi ditaruh di selipan baju misalnya. Nah, dari sini aja mau ngerokok kan udah ribet tuh. Harus ngobrak-ngabrik lemari, kemudian ngambil kunci, buka box. Pokoknya panjang lah prosesnya. Sehingga ketika mau ngerokok, itu moodnya udah hilang duluan. Karena repot harus nyari kesana kemari dulu. Lalu ditambah kalau lu mau ngerokok, karena harus ngobrak-ngabrik lemari dulu, akhirnya bajunya berantakan dan ngebuat lu jadi banyak kerjaan lagi. Lu harus ngelipat baju lagi, ngerapin ke lemari lagi. Pokoknya nggak menyenangkan deh jadinya, nambah kerjaan lagi. Itu contohnya. Tinggal bagaimana kalian itu mendesain habit buruk tadi itu menjadi tidak menyenangkan dengan versi kalian, dengan interpretasi kalian. Gue mencoba mengimplementasikan ilmu yang ada di dalam buku ini ke dalam kehidupan gue, dan gue merasakan impactnya atau dampaknya itu lumayan besar. Padahal yang gue tweak itu bisa dibilang bukan kebiasaan yang cukup besar. Dimana saat ini kan gue lagi kerja di kantor itu sistemnya hybrid. Yang gue tweak adalah gue nge-planning aktivitas gue untuk di kantor nanti sebelum gua keluar rumah. Nah, garis bawah itu yang sebelum gua keluar rumah. Dampak yang gua rasakan adalah pertama, pekerjaan gua itu jadi banyak selesai sebelum jam istirahat. Dari situ, jam istirahatnya bisa gua pakai untuk menangani bug fixing atau keluhan customer. Dan kalau enggak ya gua pakai buat riset, buat konten. Karena kan gua risetnya tentang teknologi ya, masih align lah dengan pekerjaan gue. Dampak keduanya adalah karena gua punya banyak waktu untuk melakukan riset, sehingga gue punya banyak list ide untuk konten. Jadinya gue gak punya tuh alasan gak konten atau gak upload konten karena kepentok ide. Dan dampak ketiga yang gue rasakan, yang bisa dibilang lumayan kelihatan jelas adalah gue udah gak bawa pekerjaan kantor itu untuk dikerjain di rumah lagi. Sehingga untuk seorang IT dan juga programmer itu, gue bisa dibilang udah jarang banget begadang. Kecuali memang ada timing-timing yang mengharuskan gue begadang, misalnya deployment. Itu bukan dibawa pulang sih kerjaannya, lebih ke arah memang timing kerjaannya adalah di saat itu. Jadi beda. Gue mengevaluasi apa perbedaan yang terjadi sebelum gue melakukan planning aktivitas sebelum keluar rumah dengan gue yang dulu, yang kalau ngerjain apa-apa tuh semuanya di kantor. Ternyata gue itu biasanya menghabiskan waktu untuk memikirkan aktivitas itu sekitar 15-30 menit. Kemudian mencari solusi pekerjaan itu kalau di kantor sekitar 1-2 jam. Tergantung gue terdistraksi atau enggak oleh misalnya diajakin ngobrol berkaitan dengan urusan kantor atau mungkin ada meeting. Setelah gue merubah planningnya jadi sebelum keluar rumah, gue memikirkan solusi pekerjaan gue itu ketika gue dalam perjalanan ke kantor. Karena kan gue ke kantor itu naik transportasi umum. Dan waktu yang gue pakai untuk ke kantor gue itu sekitar 1 jam. Di dalam perjalanan gue udah mikirin solusi tanpa terdistraksi. Nggak ada meeting di transportasi umum, kemudian nggak ada yang ngajak ngobrol gue di transportasi umum juga. Jadinya ketika gue nyampe kantor, gue tinggal mengeksekusi tuh solusi yang udah gue pikirkan di dalam perjalanan tadi. Jadi bisa dibilang lumayan impactful sih. Nah, sekarang masuk kenapa kalian itu harus baca buku ini. Yang pertama, buku ini itu bisa dibilang praktikal. Banyak step yang dijelaskan dengan jelas dan baik. Karena si James Clear ini sendiri menjelaskan bahwa kalau menulis kebiasaan baru itu harus yang spesifik. Dan dia pun ngejelasinnya juga spesifik dengan contoh-contoh yang spesifik pula. Bahkan di breakdown sampai ke bagian terkecil.
Jadi kesannya itu struktural dan bisa diimplement dengan mudah. Lalu alasan kedua, kalian itu nggak perlu baca buku ini sampai habis untuk bisa mengimplementasi ilmu-ilmu yang ada. Gue mencoba mempraktikkan ilmu yang ada di buku ini itu ketika gue udah baca seperempat bukunya. Karena memang udah dijelasin sih frameworknya itu di awal dan gambaran-gambaran kecilnya. Sehingga yang ke belakang itu lebih ke penjelasan mendetailnya dan juga ada studi kasus lainnya sih. Tapi intinya kita itu udah bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk merubah kebiasaan kita. Dan alasan yang ketiga adalah karena di buku ini kata-katanya itu mudah dipahami, kemudian banyak recap yang diulang di beberapa bab. Sehingga kita itu kalau misalnya nggak baca seminggu, kemudian baca lagi, ada remindernya. Makanya gue itu meskipun baca dari beberapa bulan yang lalu dan sempat terputus, ketika baca reminder ini, gue jadi ingat kembali, oh ternyata sebelum ini stepnya adalah ini. Karena memang udah di remind, bahkan bisa dibilang remindernya itu banyak banget. Kekurangan dari buku ini menurut gue adalah dia itu studi kasusnya kebanyakan berhubungan dengan olahraga atau bidang keatletan. Gue paham ini sih karena si background penulisnya juga memang atlet. Jadi mungkin interest dia itu lebih banyak ke sisi olahraga. Gue pernah baca buku yang banyak studi kasusnya juga dan ini buku bisnis. Tapi persentase studi kasusnya itu nggak banyak ke bisnis aja. Bisa dibilang merata ke sektor-sektor yang lain. Kalau di buku Atomic Habit ini, dia menggunakan atlet sebagai studi kasus yang terbanyak. Ada kelebihan sih kalau pakai studi kasus yang atlet atau olahraga ini, yaitu gambaran untuk habit yang terbentuk itu berhubungan dengan fisik. Which is itu visual dan mudah terlihat dan mudah dibayangkan oleh orang-orang. Dan juga terbantu sih dengan kata-kata yang mudah dipahami sehingga orang nggak gampang bingung. Even lu bahas studi kasusnya itu kebanyakan olahraga. Lalu kekurangan keduanya adalah dia itu kadang menghubungkan studi kasusnya tadi dengan bisnis. Tapi menurut gua studi kasus yang bisnisnya itu kurang memorable aja. Mungkin karena gue itu suka baca buku bisnis, jadi gue punya ekspektasi ada membawa bisnis juga di sini. Dan memang ada, tapi porsinya itu sedikit. Dan ya balik lagi, dia ketutupan sama studi kasus yang membahas tentang olahraga itu lebih banyak. Sehingga gue lebih ingat banyak studi kasus yang dibahas itu terkait atlet-atlet, mungkin atlet pelari, atlet perenang, dan juga dia kan juga seorang atlet baseball ya. Which is itu lebih memorable sih buat gue. Untuk kekurangan lainnya menurut gue sih udah gak ada sih. Lebih banyak benefitnya kalian baca buku ini. Tapi ya sebelum kalian baca buku ini, gue punya beberapa tips nih biar kalian lebih enjoy ngebaca buku ini dan bisa implementnya lebih baik. Yang pertama, kalau kalian mau implement ilmu di dalam buku ini, kalian sebaiknya implement untuk satu kebiasaan terlebih dahulu. Satu-satu aja dulu. Kalau satu udah berhasil, baru kalian pindah ke habit yang lain. Soalnya gue coba untuk 3 habit, tapi ujung-ujungnya cuma satu yang benar-benar bisa konsisten. Lalu yang kedua, kalian itu harus punya tujuan yang jelas dan juga harus kuat ya. Juga harus long term gitu tujuannya. Misalnya kalian itu olahraga, tujuannya untuk nurunin berat badan 10 kilo. Pertanyaannya kalau udah turun 10 kilo, kalian berhenti. Sebaiknya didefinisikan lebih untuk yang long term. Atau mungkin ditambahkan, menurunkan berat badan sebanyak 10 kilo dan juga menjaga kesehatan dan memaintain berat badan. Jadi kesannya itu kalian gak berhenti setelah turun 10 kilo, kayak gitu. Lalu yang ketiga, dinikmati, kemudian coba mulai itu dengan nge-tweak kebiasaan yang kalau seandainya kalian tweak itu nggak berasa terlalu berubah banget. Sehingga kesannya itu natural. Misalnya dari contoh studi kasusnya gua tadi, gua cuma mengubah waktu kapan gua mikirin kerjaan apa sih yang harus gua kerjain di kantor. Gua mikirinnya itu bukan di kantor, tapi gua mikirinnya sebelum gua keluar rumah. Kemudian berlanjut gitu aja. Untuk stepnya gua mikirin solusi, kemudian eksekusi itu sebenarnya step yang biasa aja yang gua lakuin. Bahkan sebelum terjadi perubahan ini. Cuma bedanya di lokasi dan juga timingnya aja yang berubah sedikit di step pertama.
Sedangkan untuk habit yang gue coba dan gagal, itu gue coba untuk olahraga. Sebuah aktivitas yang dulunya nggak ada, tiba-tiba jadi ada. Jadinya nggak natural aja. Jadi sih makin make sense aja sih buku ini. Kenapa judulnya itu Atomic Habit. Karena yang gue ubah itu bisa dibilang kecil banget. Dan justru itu yang punya impact cukup besar ternyata. Oke, jadi itulah pembahasan atau bisa dibilang review dari buku Atomic Habit yang udah gue baca. Gue merekomendasikan banget sih kalian untuk baca buku ini karena cocok buat teman-teman yang memang ingin menghilangkan kebiasaan buruk atau mungkin membuat kebiasaan baru yang memberikan manfaat buat teman-teman. Dan bukunya ini cocok banget buat orang awam karena kata-katanya juga simple. So, buat teman-teman bolehlah untuk baca buku ini. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Tutup 2022 di episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Tutup 2022 lainnya. Bye semuanya.